Jadi guys, Indonesia kalau kontur tanah yang seperti ini, kalau kita masih kasih untuk kapur, konturnya akan lebih mengeras. Nah, nanti kita coba untuk pakai sebuah aplikasi dari pupuk cair kita yang mengandung mikroba. Nanti kita lihat ya perbedaannya untuk selanjutnya. 4,5. Dari survei di lahan jagung, kami dapatkan tanahnya memiliki kerapatan tanah yang tinggi atau sifat fisik tanahnya buruk dan dengan pH yang rendah. Inilah yang menyebabkan kesuburan tanah itu rendah. Karena sebelumnya kan ada zat-zat kimia yang tertinggal di dalam tanah. Nah, dengan adanya bakteri makhluk hidup yang ada di sini, nanti kita aplikasikan, harapannya adalah menjadikan tanah itu bisa kembali subur. Nah, sampean ini ya, kan sudah punya cabai nih. Setiap habis petik dikocor ini sekitar 1 gelas aqua setiap lubang tanam. Oh, langsung Setiap petik. Karena kenapa? Ini bisa merangsang bunga. Oh, gitu. Sehingga sampean terus punya buah yang banyak. Ini ZPT-nya. Ini fungsinya salah satu itu. langsung dikocorkan apa dicampur? Nggak apa-apa. Ini langsung dikocor, nggak apa-apa. Kami mendemokan cara mencampur atau pengenceran pucuk madu dan cara aplikasi dalam skala yang kecil pada saat kunjungan, sehingga tanahnya walaupun berpasir tapi dia sifat fisik tanahnya sangat buruk. Ini ber-pH, coba pemirsa bisa lihat pH-nya sekitar 3,5. Nah, ini bukan lagi dipupuk hayat. Nah, ini alhamdulillah ke depan akan kita demplot ya Mbak Dia ya. Akan kita coba lahan bekas tambang ini menjadi lahan produktif normal. Tetapi saya tidak bisa berjanji sekali aplikasi, sekali musim tanam itu langsung naik maksimal, tidak bisa. Ini bertahap karena soil treatmentnya juga akan bertahap. Supaya ya biasa ini kan kelompok ini. Cuma saya tanya, kenapa? Kami mendiskusikan banyak hal yang terkait dengan karakter tanah di lahan Bapak Kepala Desa. Dari kunjungan ke lahan kali ini, saya mendapatkan data karakter tanah dengan pasti, dan selanjutnya saya mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan pertumbuhan tanaman yang telah saya kunjungi. Dengan kerapatan tanah yang tinggi atau tanah yang berat, maka akar sulit untuk mampu menembus lapisan tanah tersebut walaupun sudah dilakukan pembajakan. Pemirsa bisa lihat perkembangan dan kecepatan akar yang tidak mampu menembus ke bawah sehingga pertumbuhannya ke samping. Kerapatan tanahnya tinggi atau berat itu diakibatkan oleh tanah ini mengandung debu yang diikat oleh tanah aluvial sebagai lem, sehingga walaupun ada pasir tetap saja pori tanahnya itu relatif kecil sekali. Berbeda dengan tanah yang berkerapatan normal, akan mampu ditembus oleh akar pada saat pertumbuhan. Di akar itu akan bisa menembus sampai batas pajak, sehingga ruangan akar akan lebih besar dan pertumbuhan fase generatifnya normal. Pada lahan ini pertumbuhan di fase vegetatif itu normal karena akar masih mendukung. Tapi begitu di pertumbuhan generatif, akar itu volumenya sangat kecil sehingga tidak mendukung pertumbuhan generatif. Bagaimana dengan sifat kimia tanahnya? Walaupun sudah
lakukan pengapuran sebelum tanam. Dengan pengapuran sebelum tanam memang akan meningkatkan pH tanah. 4,5 Pak. Iya, berarti mengapa itu bisa terjadi penurunan pH? Ini terjadi karena kehilangan material kapur akibat dari terkena curah hujan atau tererosi, sehingga pH menjadi turun kembali. Berikut saya modelkan proses erosi yang terjadi di permukaan tanah, di mana bahan-bahan kapur akan hilang karena tererosi akibat dari bahan organik yang rendah. Berbeda dengan tanah yang memiliki bahan organik yang cukup tinggi, maka tidak terjadi erosi yang berlebihan. Berikut saya akan sampaikan proses terbentuknya tanah tersebut dengan karakternya. Daratan Kalimantan di tanah subsoilnya dibentuk oleh jenis tanah pirit, di mana apabila tanah pirit itu teroksidasi dengan oksigen dari udara luar, maka pH-nya akan turun drastis. Kalau di tayangan ini turun menjadi 2, jadi sangat masam sekali. Ini pemirsa bisa lihat di tayangan, proses oksidasi akhirnya menghasilkan asam sulfat, di mana asam sulfat adalah asam kuat, sehingga tanahnya akan menjadi sangat asam karena kandungan asam sulfat. Apalagi proses penambangan mengangkat tanah pirit ke atas, sehingga mempercepat proses oksidasi tanah galian tersebut. Ya, sama pH-nya juga akan rendah sekali. Tanah pirit tersebut disusun oleh debu 40%, pasir 45%, dan sisanya lempung. Maka tekstur tanah tersebut berpori sangat kecil. Solusinya adalah dengan memberikan bahan aktif dari luar yang tidak mudah tererosi, dengan memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah ke arah horizontal maupun ke arah vertikal dalam waktu bersamaan. Yogyakarta yang berbahan aktif Aspergillus, Bacillus sp, Actinomycetes, bakteri penambat nitrogen, dan bakteri puja madu adalah pupuk hayati yang berbahan baku vinase, yang merupakan produk akhir dari industri alkohol, sehingga memiliki pH yang rendah, yaitu sekitar 4. Selanjutnya kita blending, kita campur dengan bakteri fungsional untuk menjadi pupuk hayati yang berbahan aktif mikroba. Dan selanjutnya kita inokulasi sambil diadaptasi di tangki adaptasi sampai dengan 1 bulan. Selanjutnya kita pindahkan dan dicampur dengan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan, sehingga bisa cukup sebagai nutrisi bahan aktif untuk disimpan sampai 2 tahun. Proses terakhir baru kita kemas dalam botolan 1 liter, setengah liter, dan 250 ml untuk siap didistribusikan. Bagaimana cara kerja puja madu dalam menaikkan pH tanah pirit di tanah pirit dan atau tercemar asam sulfat? Asam sulfat
disusun oleh kation hidrogen dan sulfida, di mana sulfida apabila ketemu dengan air akan membentuk senyawa hidrogen sulfida dan hidroksid, di mana reaksi tersebut dibantu oleh bakteri pelarut sulfat. Hasil reaksi tersebut akan dipergunakan oleh bakteri pelarut sulfat sebagai nutrisi untuk berkembang biak, maka pH tanah juga akan naik, di mana bakteri pelarut sulfat adalah salah satu bahan aktif dari pucah madu. Tanah pirit yang banyak dikandung di Kalimantan Timur itu yang ber-pH rendah, yang telah saya jelaskan sebelumnya. Apabila bereaksi dengan air akan terbentuk ferus hidroksid dan sulfida, di mana reaksi tersebut dibantu oleh bakteri pelarut sulfat yang akan dipergunakan sebagai nutrisi untuk berkembang biak dari bakteri tersebut, di mana pucah madu mengandung bakteri pelarut sulfat sebagai bahan aktif. Berikut saya tayangkan pucah madu dapat meningkatkan pH tanah di lahan yang asam. Ini yang kontrol tanpa pucah madu, pH-nya 4,2. pH-nya 4,2. Ini pH tanah di kebun pereng Prambanan 5,5,5. Oh, hampir 6 ya. Ini aplikasi pucah madu 16 hari yang lalu. pH-nya naik. Bakteri pucah madu mampu memperbaiki sifat fisik tanah atau menggemburkan tanah. Bakteri pucah madu dalam hidupnya akan mampu mengagregat tanah yang berpori kecil menjadi berpori yang lebih besar, sehingga akar rambut mudah menembus celah-celah dan memberikan ruangan oksigen untuk lebih banyak terkandung di tanah. Demikian tayangan ini saya buat, semoga bermanfaat bagi para pemirsa untuk bisa memberdayakan lahan marginal dari tanah-tanah pirit yang ada di Kalimantan menjadi lahan yang produktif.